Ngomongin masalah listrik dan komputer itu emang udah seperti ngomongin masalah HP dan pulsa. Jadi kalau kamu mau pakai HP udah harus pasti beli pulsa. Jadi kalau kamu pakai komputer udah pasti bakal berurusan dengan bayar listrik yang tambah mahal. Jadi kalau kamu sering banget ribut sama orang tua kamu, sering banget ribut sama istri kamu masalah tagihan listrik membengkak, udah normal. Nah, di video kali ini kita akan coba menghitung sebenarnya seberapa boros sih listrik dari komputer kamu. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, saya mau ngingetin aja bahwa kamu harus nonton video ini sampai akhir karena seperti biasa, di akhir video saya bakal bagi-bagi tips seputar pembahasan kita kali ini. Oke, ngomongin masalah listrik dan komputer, yang harus kita lakukan sebagai gamer dan pengguna komputer adalah kita harus tahu sebenarnya komputer kita itu ngabisin listrik berapa duit tiap bulannya. Nah, di sini kita mau coba menghitung gimana caranya kamu tahu berapa banyak pemakaian listrik komputer kamu. Dan sebelum nyampe ke penghitungan, kamu harus tahu dulu nih seberapa besar daya listrik yang dibutuhkan oleh komputer kamu. Ada 3 cara yang bisa kamu lakuin. Yang pertama adalah cara yang paling gampang, tapi kamu butuh sedikit modal. Kamu perlu alat yang namanya wattmeter. Jadi alat ini kamu bisa beli online, harganya sekitar 250.000. Kemudian kamu tinggal pasang aja nanti di colokan listrik komputer kamu dan akan otomatis alatnya itu menampilkan berapa watt yang dipakai oleh komputer kamu aktualnya. Cara yang kedua adalah cara yang gratis, yang paling asik nih. Caranya gampang banget, tinggal ketik di kolom Google PSU kalkulator. Nanti bakal muncul banyak website yang bisa kamu pakai untuk menghitung berapa daya total komputer kamu. Biasanya sih pabrikan-pabrikan power supply terkenal macam Corsair, Seasonic, Cooler Master, mereka punya satu halaman yang bisa kamu pakai untuk menghitung total daya komputer. Jadi nanti di situ kamu tinggal masukin aja spesifikasi komputer kamu, ada kolomnya banyak, tinggal sesuaiin dengan spesifikasi yang kamu punya, dan otomatis akan muncul daya total perkiraan komputer kamu sekaligus power supply yang mereka rekomendasikan. Cara yang ketiga adalah cara yang masih gratis juga. Hampir sama seperti cara kedua, bedanya adalah kali ini kamu harus ngitung manual. Kamu harus kenal dulu nih masing-masing hardware yang kamu punya dan berapa daya yang dibutuhkan oleh komponen-komponen tadi. Seperti contoh kalau kamu pakai GPU RTX 2060 Super. Secara spesifikasi dia punya TDP, Thermal Design Power 175 Watt. TDP ini sebenarnya ya hampir-hampir sama seperti daya yang dibutuhkan, tapi biasanya angka TDP ini lebih rendah karena dia hanya menghitung dari panasnya aja. Tapi kita anggap aja TDP itu juga sama dengan daya yang dibutuhkan ya untuk keperluan menghitung biar lebih gampang. Kalau seandainya GPU itu kita pakai buat ngegame full selama 24 jam, berarti 175 watt dikali 24 jam, ketemu total daya yang dihabiskan adalah 4200 watt. Bayangin, 4,2 kilowatt untuk ngegame 24 jam dan itu baru GPU doang loh ya. Belum CPU dan belum yang lain-lainnya. Sekarang kita coba bikin simulasi PC rakitan ya. Sekaligus nanti kita cantumin total daya yang dibutuhkan masing-masing komponen dan total keseluruhan yang dibutuhkan oleh PC rakitan tadi. Kita mulai. Dari yang pertama adalah prosesor. Nah, prosesor ini yang paling ramai dipakai sekarang adalah Ryzen. Jadi kita pilih Ryzen yang pertengahan aja ya, nggak usah yang terendah dan nggak usah yang tertinggi. Ryzen 5 3600, dia punya TDP 65 watt. Nah, kita asumsikan aja 65 watt daya yang dibutuhkan. Kemudian untuk motherboard, ini kisarannya sekitar 30-80 watt. Kita ambil angka aman 70 watt untuk motherboardnya. Kemudian untuk RAM, standarnya untuk single modul 8 GB DDR4 adalah sekitar 3 watt. Dan biasanya gamer make adalah dual channel 16 GB, jadi kita anggap untuk RAM totalnya adalah 6 watt. Untuk storage unit, ini SSD itu sekitar 0,6 sampai 2,8 watt. Dan untuk hard disk 3,5 inci itu sekitar 6,5 sampai 9 watt. Kita asumsikan kita pakai SSD 1 dan hard disk 1, totalnya sekitar 12 watt.
Kemudian GPU, tadi kita udah pakai RTX 2060 Super 175 watt. Dan terakhir adalah fan. Biasanya sih kipas yang ada di fan paling nggak punya 3 ya. Dan di sini kalau kipas 12 cm dengan kecepatan 1200 rpm itu makan daya kurang lebih 2,3 watt. Jadi untuk 3 kipas kita anggap aja lah 7 watt ya. Dan total ketemu adalah 345 watt. Kita ambil angka aman aja, kita buletin ke atas, dan sekaligus buat mempermudah penghitungan, kita anggap PC yang barusan kita rakit ini butuh daya sekitar 400 watt. Nah, udah ketemu total daya yang dibutuhkan oleh komputer tadi adalah 400 watt. Ini dengan asumsi adalah komputernya dipakai full load 100%. Jadi semisal kamu pakai ngegame, itu baru dia bisa nyampe ke angka 400 watt. Tapi kalau cuma dipakai buat office, dipakai buat browsing, angkanya jauh lebih rendah daripada itu. Dan satu lagi, angka 400 watt tadi itu adalah angka spesifikasi. Pada prakteknya, daya listrik aktual yang diambil dari stop kontak itu biasanya lebih gede. Seberapa gede itu tergantung dari power supply yang kamu pakai. Semakin bagus power supply-nya, semakin kecil daya listrik yang digunakan. Nah, untuk masalah itu kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Setelah kita mengetahui perkiraan total daya komputer tadi, langkah selanjutnya adalah kita harus tahu lagi TDL atau tarif dasar listrik dari PLN. Untuk tarif listrik rumah tangga adalah Rp1.467 per kWh. Artinya, setiap kita pakai 1000 watt selama 1 jam, kita bayar Rp1.467. Dan untuk keperluan penghitungan, kita anggap aja ini dibulatkan jadi Rp1.500. Jadi kalau PC kita ini speknya tinggi banget dan kita butuh listrik dari PC itu 1000 watt misalnya, maka setiap 1 jam kita pakai PC, kita bayar Rp1.500. Terus kalau PC kita cuma 500 watt, berarti setiap 2 jam pemakaian kita bayar Rp1.500. Dan kalau PC kita ini PC yang lumayan kentang, jadi cuma pakai listrik 250 watt misalkan, maka berarti kita baru bayar 1.500 setiap 4 jam pemakaian. Gampang banget kan ya? Nah, sekarang kita coba hitung dari PC yang barusan kita rakit. 400 watt. Ini berarti kalau kita asumsikan nih kita pakai buat ngegame selama 10 jam nonstop, maka total daya yang dipakai adalah 400 kali 10, ketemu 4000 watt atau 4 kilowatt. Dan listrik yang harus kita bayar adalah 1.500 dikali 4, ketemu angka Rp6.000. Jadi setiap 10 jam pemakaian ngegame tadi, kita bayar Rp6.000. Nah, kalau kita pakai dengan durasi seperti ini setiap harinya selama 30 hari, berarti kurang lebih kita harus bayar listrik sejumlah 6.000 kali 30, berarti sekitar 180.000. Tapi ingat, ini tadi adalah dengan asumsi kita ngegame 10 jam nonstop setiap hari selama 1 bulan. Nah, sekarang gimana kalau PC-nya itu cuma idle doang selama 10 jam? Nah, dayanya ternyata jauh lebih kecil dibandingin saat kita pakai ngegame. Rata-rata dengan spek yang seperti tadi, itu kalau idle cuma sekitar 70 watt. Berarti kalau kita biarkan idle selama 10 jam, 30 hari, berarti kita butuh daya sekitar 70 kali 10 kali 30 ketemu 21.000 watt atau sekitar 21 kilowatt. Kalau dikalikan dengan tarif listrik 1.500, berarti ketemu yang harus kita bayar untuk PC idle selama 1 bulan adalah Rp31.500. Murah ya dibandingin tadi 180.000. Oke, itu tadi adalah cara menghitung seberapa banyak biaya listrik yang harus kita bayarkan dari komputer kita. Tapi untuk perhitungan tadi kita pakai 2 contoh ekstrim. Ekstrim dipakai 100% selama 10 jam dan ekstrim nggak dipakai selama 10 jam. Dan dalam kehidupan nyata kayaknya nggak mungkin lah ya kita mau pakai dua-duanya itu. Jadi kalau kamu mau ngitung berapa aktual pemakaian komputer kamu, ya kamu sesuaiin aja dengan pemakaian sehari-hari. Apakah 2 jam, 3 jam, 4 jam, rumusnya masih sama. Tips of the day. Kalau kamu sering diomelin gara-gara tagihan listrik yang mahal, waktunya kamu bisa kasih tunjuk hasil perhitungan kamu ke orang tua kamu, atau ke istri kamu, atau ke bapak kos kamu. Silakan aja. Jadi kamu tulis dulu dengan detail pemakaian kamu setiap harinya, terus bilang aja, "Pah, ini loh, tiap bulannya
Aku kalau pakai komputer habis sekian. Nah, setelah itu jangan cuma kasih tunjuk doang. Bilang gimana kalau uang sakuku dipotong untuk bantuin bayar listrik. Nah, dengan cara seperti itu, harusnya sih semua konflik yang berhubungan dengan komputer dan listrik bisa diatasi. Karena kamu sebagai gamer, kamu sudah bertanggung jawab untuk ikut bayar listrik. Kalau kamu punya pengalaman diomelin gara-gara masalah listrik, ya sama lah kayak kita semua gamer nih biasanya diomelin. Kamu bisa share omelan apa yang pernah kamu terima di komen di bawah ya. Dan kalau dirasa bermanfaat videonya, kamu bisa klik like, subscribe, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Tech and Tips. Apa? Ulang lagi, ulang lagi. Dan dibiarin nggak ngapa-ngapa mama mama ngapa-ngapa mama mama ngapa-ngapa mama mama